hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah itu kadangkala Allah memberi gelar-gelar tertentu. Itulah sehingga kita sering mendengarkan ada istilah untuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nabiullah Ibrahim itu diberi dengan gelar Khalilullah, atau orang yang disayang oleh Allah. Sahabat Nabi juga seperti itu. Ada yang diberi gelar, dan gelar itu melekat. Makanya ketika kita sebut Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar diberi gelar Al-Faruq dari kata Furqan karena salah satu sahabat yang memiliki keistimewaan ilmu pengetahuan, ilmu tentang halal haram, itu Umar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seandainya aja ada nabi yang diutus setelahku, maka Allah akan mengutus Umar. Karena luar biasa Umar itu mengetahui tentang halal dan haram. Sayyidina Ali itu diberi gelar dengan karamallahu wajhah. Gelar itu juga diberikan karena keistimewaan Sayyidina Ali, dia tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Jadi dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya, sehingga Allah memberi gelar karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Nabi Ibrahim itu diberi gelar dengan istilahnya ulama kita, dia juga diberi gelar dengan orang yang selalu memuliakan tamu. Jadi selain Khalilullah, juga disebut sebagai orang yang selalu memuliakan tamu. Jadi Khalilullah itu tidak diberikan cuma-cuma. Orang yang disayang Allah itu tidak diberikan cuma-cuma, tapi ada yang menyebabkan dia diberi gelar itu. Salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim itu adalah sedekahnya. Nabi Ibrahim tidak akan pernah makan kecuali ada orang yang dia temani. Kadang dia berjalan sampai 3 km itu, berkeliling di tempat itu hanya untuk mencari orang supaya ada yang dia temani makan. Itu Nabi Ibrahim. Sehingga tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya Nabi Ibrahim kecuali dia bersedekah sebelumnya. Dari situlah orang tua kita dulu ketika dia memelihara kucing, maka sebelum dia makan, maka dia akan persiapkan makanan untuk kucingnya. Karena termasuk itu sedekah. Itu ilmu yang sampai hari ini sebenarnya banyak orang tidak tahu. Karena saya ingin kasih tahu salah satu rahasia, sepertinya ngaji kitab sama guru ulama kita. Dan itu yang membuat saya kadang berpikir bahwa Nabi yang diberikan ujian di luar dari akal itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang dibakar. Jadi Nabi yang dibakar itu Nabi Ibrahim, tapi tidak terbakar. Dan Nabi yang disuruh menyembeli anaknya juga Nabi Ibrahim, tapi itu pun pisaunya tidak bisa makan. Kenapa? Ini nanti rahasia sedekah, Pak. Api itu membakar. Yang membakar itu sifatnya. Ketika Allah mencabut sifatnya, dia tidak akan membakar. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan selamat dari pembakaran, tetap dibakar. Cuma api itu yang sifatnya dihilangkan oleh Allah sehingga tidak membakar Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar? Ada yang hafal doanya? Hah? Kulna ya narukuni bardan wa salaman. Itu bukan doanya Ibrahim. Bukan. Itu ucapan Allah, kalamullah setelah Ibrahim baca doa. Jadi orang sering mengatakan kulna ya narukuni itu doanya Nabi Ibrahim. Bukan. Jadi Ibrahim tidak bilang itu. Itu Allah yang bilang kepada api, wahai api kau dingin, dan dingin yang menyelamatkan. Bayangkan Pak, 40 hari 40 malam itu di dalam api Nabi Ibrahim, tapi dia tidak terbakar. Kenapa?
Apa ucapannya? Oh, ini yang harus dihafal ini Pak. Hafal doanya Nabi Ibrahim ini. Kalau naik motor kencang, kalau jatuh insya Allah tidak sakit. Gitu. Itu saya diajarkan itu sama guru tak. Tidak ada yang kau tempati jatuh itu, tidak ada yang menjadi bahaya untuk ketika itu yang kau pakai. Itu pakai selamat istilahnya orang Bugis. Makanya Bapak harus hafal itu. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu yang diucapkan Nabi Ibrahim. Jadi itu doanya. Jadi kalau Bapak mau makan sesuatu dan takut kalau itu menjadi penyakit untuk kita, takut misalnya makan kambing, dia bilang, wah tekanan ini. Pakai itu. Ya, nanti kan ada juga yang lain, tapi saya bahas ini dulu. Jadi nanti rahasianya Nabi Ibrahim itu kenapa tidak terbakar oleh api? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya kecuali dia sudah sedekah. Orang yang selalu mengeluarkan sedekah itu tidak akan terbakar. Kuncinya itu Pak. Kalau ada harta yang terbakar, ada rumah yang terbakar, ada pasar yang terbakar, kalau tempat kita terbakar, itu perlu dipertanyakan. Karena api tidak akan pernah membakar sesuatu yang Allah sudah jaga. Tidak mungkin. Nabi Ibrahim, jangankan hartanya, tubuhnya saja, yang setiap makanan yang mau masuk dia sedekahkan, maka dia tidak akan terbakar. Jadi bukan tubuhnya Ibrahim yang kuat, tapi api yang dicabut sifatnya. Saya pernah dengarkan langsung kisahnya Guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf, Kalisiden Ring istilahnya, pendiri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa, bersama dengan Bapak Kahar Musakkar. Mungkin ada yang tahu kalau Pak Kahar Musakkar. Ketika dikepung oleh tentara dengan jarak kurang lebih 7 meter, karena dia di sungai mandi, kemudian dikepung oleh tentara, itu satu peleton yang kepung, dan itu senjata sudah ditodongkan. Tapi Guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf dengan Pak Kahar Musakkar adalah orang yang akidahnya kuat, sehingga dia mengatakan begini, bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Jadi Guru Ki Muin mengatakan, kasih tahu Pak Kahar, kalau kau mati saya juga harus mati, kalau saya mati kau juga harus mati. Dia bilang kalau begitu kita baku rangkul. Jadi dia baku rangkul kemudian ditembak. Bayangkan satu tentara, satu peleton tentara yang tembak sampai habis pelurunya, dan itu selamat. Pak Kahar Musakkar itu sampai seluruh pakaiannya itu hitam dan bocor, tapi tubuhnya tidak ada satupun yang lecet. Guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf pakaiannya pun tidak kena peluru. Tapi Guru yang langsung, karena ketawaduannya beliau, langsung kasih tahu Pak Kahar ketika tentara ini sudah pergi karena sudah kehabisan peluru. Tentara ini pergi, langsung tanya Guru itu tanya Pak Kahar, dia bilang, wah hebat sekali pakaianmu ini. Dia bilang, hebat sekali baca-bacamu Pak Kahar. Bisanya itu bajumu hitam semua bocor tapi badanmu tetap utuh. Pak Kahar bilang, Pak Kahar Musakkar bilang, lebih hebat yang kau pakai, karena bajumu saja tidak robek. Jadi makanya Pak Kahar napodang dia kasih tahu Guru tak, ya asik pi pakaianmu kok, iya na sesek mau baju juku ya kau mau baju jumu itu gak sobek. Artinya baju yang kau pakai ini tidak ada yang rusak, ini saya masih rusak pakaianku. Jadi Guru Ki Muin bilang, kasih tahu saya apa yang kau pakai. Pak Kahar bilang, iya saya akan kasih tahu kalau kau juga kasih tahu apa yang kau pakai. Makanya dua orang ini menyampaikan, ini disampaikan oleh Guru Profesor Dr. Rahim Arsyad ketika haulnya Guru dan Guru yang cerita langsung itu kepada beliau. Dia mengatakan begini, Pak Kahar itu mengatakan, ketika saya tadi melihat senjata sudah ditodongkan, saya yakini dalam hati bahwa senjata itu adalah manusia yang buat, sedangkan tubuhku Allah yang buat. Tidak mungkin lebih tinggi itu yang manusia buat daripada Allah. Sehingga bajunya robek karena bajunya buatan manusia. Itu aja. Makanya itu. Tapi Guru Ki Muin, Pak Kahar tanya, apa yang kau pakai? Guru Ki Muin itu tidak ada baca-baca. Dia cuma bilang,
biar semua orang berkumpul mau mencelakai saya, tapi kalau Allah tidak izinkan, maka aku masih selamat. Dan itu terbukti, Pak. Jadi tidak ada bacanya. Jadi ulama pakai itu, tawakal. Nabi Ibrahim pakai itu, Pak. Bayangkan Nabi Ibrahim diuji dengan 2 ujian besar. Yang pertama dibakar. Menurut akal sehat pasti terbakar, tapi tidak. Kenapa? Karena Allah cabut sifatnya api yang membakar. Yang kedua, ketika anaknya disuruh untuk disembelih, maka dia sembelih. Tapi ketika dia sembelih, pisau tidak bisa mengiris kulitnya. Nama anaknya Nabi Ibrahim. Bukan pisau yang tumpul, bukan juga kulit yang kuat, bukan. Karena Nabi Ibrahim sempat dia menggunakan parang itu di batu, dan batu itu terbelah saking tajamnya, Pak. Kemudian dia kembali sembelih baru diganti. Artinya bukan pisaunya yang tumpul, bukan juga kulitnya Ismail yang kuat, tapi sifatnya pisau yang dicabut oleh Allah sehingga dia tidak mengiris. Kenapa? Kalau Allah ingin menyelamatkan orang itu Pak gampang sekali. Dari sedekah saya mengambil pelajaran besar, Pak. Kalau ada orang sidrap, orang Sulawesi Selatan, orang sidrap, itu pernah terjadi peristiwa kebakaran besar, itu di Lisa. Kurang lebih 400 rumah terbakar. Ada satu rumah itu di tengah kampung tidak terbakar. Padahal atapnya itu dari alang-alang. Pemiliknya juga tidak ada di rumah, dia ada di Surabaya. Jadi semua rumah kurang lebih 400 itu terbakar. Atap seng, rumah batu terbakar semua. Tapi rumah yang atap alang-alang ini tidak terbakar. Baru anehnya, pohon kelapa yang ada di atasnya itu terbakar. Tapi daun kelapa ketika tiba di atap alang-alang itu padam. Dan satu-satunya rumah yang tidak terbakar cuma rumahnya. Dan orang ini ketika diinformasikan bahwa terjadi kebakaran di Lisa, di kampungnya itu, dan semua rumah habis terbakar, langsung dia bilang, rumahku tidak terbakar. Langsung dia bilang begitu. Dia bilang orang tidak ada, pokoknya habis. Dia bilang tidak, rumahku tidak terbakar. Kalau terbakar berarti Allah menyalahi janjinya. Itu yang dia bilang. Dan ternyata terbukti, Pak. Satu-satunya rumah dari 400, mulai dari Amparita itu terbakar. Satu-satunya rumah tidak terbakar cuma rumahnya. Dan amalan yang dia lakukan itu dipraktekkan. Saya ketemu langsung orangnya ini, yang di Kolaka Utara. Dia praktekkan itu karena dia dapat informasi itu dari ulama. Dia sampaikan sehingga dia amalkan itu. Dan ternyata ketika terbakar di pasar, itu rumahnya nempel dengan pasar. Itu atapnya, kabel itu lewat terbakar, pindah ke rumah sebelah terbakar, rumahnya tidak. Bahkan kasur yang dia keringkan di atas atapnya itu tidak terbakar. Itu dia mengatakan, saya sudah buktikan Pak Ustaz. Jadi dulu itu orang ceritakan bahwa rumahnya tidak terbakar, itu atapnya alang-alang, pagarnya itu tidak terbakar, tapi rumput yang ada di sekeliling rumahnya itu terbakar. Yang di Kolaka Utara ini tadi itu di Beringin tempatnya, dan saya pernah ceramah Ramadan di sana 2 tahun. Itu cerita langsung sama saya, dan saya sudah buktikan Pak Ustaz, kabel di atas rumah itu terbakar, dan semua atap yang menempel ke rumah saya itu, yang nyambung ke rumah saya itu tidak terbakar. Yang tapi rumah sekelilingnya terbakar, dan kasur yang saya keringkan di atas atap itu tidak terbakar. Bayangkan Pak, dan itu dia lakukan. Apa yang dia lakukan, Pak? Ini agak sulit kalau orang tidak anukan. Beliau itu mengatakan begini, memang agak berat Pak Ustaz, tapi kalau bisa lakukan itu terbukti. Dia sebelum membeli rumah itu dia sudah keluarkan 2,5% uangnya. Dia memang tidak hitung zakat, tapi dia keluarkan 2,5 dengan alasan ini tolak bala. Setelah dia beli kayu rumah itu, setelah tukang sudah kerja, dia keluarkan lagi 2,5. Dan setelah dikasih berdiri itu rumah, sudah dibangun, berdiri utuh, dia keluarkan 2,5 lagi. Baru setelah dia tempati, dia hitung semua total isinya yang ada di dalam, beserta dengan perabotnya, baru dia keluarkan 2,5%, baru dia tinggalkan ke Surabaya. Dan terbukti itu tidak terbakar. Apa kaitannya tadi dengan kisahnya Nabi Ibrahim? Setiap makanan yang akan masuk di perutnya Nabi Ibrahim itu dia tidak masukkan kecuali dia bersedekah dengan memberikan ke orang. Dan ternyata makanan yang masuk ke tubuhnya menyebabkan juga tubuhnya tidak terbakar.
Kenapa? Api tidak akan memakan sesuatu yang Allah sudah jaga. Itu kuncinya, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, tolak bala yang paling kuat itu sebenarnya sedekah.